What's up boys? Nah, jadi hari ini kita bakal balik lagi dengan laptop review nih boys. Yang mau kita review hari ini yaitu laptop dari Asus, laptop multimedia lah. Nah, di sini kita punya tipe X441UV. Nah, di sini 441UV ini udah pakai dari Nvidia 920 MX nih. Nah, itu yang bikin kita penasaran nih, sebenarnya laptop multimedia atau laptop kantoran ini di harga yang bisa dibilang cuma 5 jutaan ini sebenarnya kuat nggak sih kalau misalkan kita paksa buat gaming? Sejauh apa dan sebagus apa itu performanya kalau misalkan yang dipakai gaming? Intinya tuh begitu. Nah gitu aja sebenarnya, ya kita penasaran aja, jadi nggak usah lama-lama, ya langsung aja nih kita mention sedikit aja di sini spesifikasinya. Di sini pakai i3 6006U, udah gitu untuk GPU-nya pakai ya tadi itu GTX 920 MX. Udah gitu di sini juga udah ada HDD-nya 500 GB yang 5400 RPM. Intinya seperti itu. Langsung aja kita unboxing dulu nih biar to point cepet. Ini unit laptopnya. Kita lihat dulu nih dalam ada apa-apa aja. Ini ada manualnya. Itu ya di sini biasalah driver dan juga power. Nah ini power cord-nya, power brick-nya sekalian. Nah seperti laptop multimedia kebanyakan lah, simple, banyak barang di sini. Kita langsung fokus ke laptopnya nih. Nah ini dia nih, Asus X441UV. Tada. Nah ini ya laptop multimedia biasa, desainnya juga ya masih bulky, tebal begini karena memang di harga yang 5 jutaan ini belum bisa over banyak lah dari segi desain. Nah cuma sebenarnya laptop ini adalah merupakan laptop yang tipenya itu colorful gitu, banyak pilihan warnanya. Kebetulan aja yang kita review hari ini di sini adalah warna hitam. Udah gitu di sini kita kalau misalkan lihat nih eksteriornya, di sini pakai semacam brush metal ya, bisa didengar. Nah ini bisa dibilang untuk fingerprint udah bagus lah nih, nggak kelihatan bercaknya nih, susah lah nempel di sini. Udah itu dengan logo Asusnya juga bisa dilihat jelas di sini. Sisanya sih untuk segi desain simple sekali ya, nggak ada aksen gaming sama sekali karena memang bukan laptop gaming juga. Langsung aja kita ngomongin portnya sekarang. Di sisi kanan display di sini ada Kensington lock. Udah gitu ada optical drive. Di bawah displaynya ini ada memory card reader. Di sisi kiri display ada audio combo jack, ada USB 2.0, USB 3.0, HDMI. Ada di sini untuk USB Type-C-nya juga udah ada portnya. Exhaust, di sini masih ada VGA. Itu ada LAN port dan juga di sini untuk power jack-nya. Nah di belakang juga kosong, di bawah juga bener-bener simple banget ya, nggak ada apa-apa. Ini exhaust di sini doang sama ya karet-karet doang, simple lah. Dah langsung kita buka aja di sini displaynya. Ya bisa dilihat nih dalamnya, di sini layarnya juga masih glossy ya, layar glossy HD biasa di sini. Seperti ya biasa ada webcam, udah gitu di sini keyboardnya. Bisa dilihat nih keyboardnya agak timbul ya. Ini juga salah satu fiturnya ini, dimana pencetnya itu lebih tactile. Dalamnya juga di sini di handrest itu pakai bahan brush metal warna emas ya, jadi bisa dilihat nih di sini lumayan premium gitu kelihatannya. Bener. Nah udah gitu di sini touchpadnya juga ya standar lah, kalau dipencet sih sebenarnya feelingnya enak. Udah gitu nih ada speaker dari Sonic Master nih di sini. Nah ada speaker grillnya. Nah gitu aja, simple, langsung kita buka aja nih. Nah ini udah mulai boot up, layarnya juga udah nyala. Bisa kita lihat di sini displaynya, obviously masih pakai display KN biasa ya. Dan layarnya ini masih glossy gitu, jadi kalau misalkan terpapar cahaya, daerah cahaya ke layarnya bener-bener masih susah banget dilihatnya. Nah ini sekarang udah nyala,
Ini laptopnya udah masuk ke Windows-nya, jadi langsung aja nih kita mulai benchmarking sama gamingnya. Nah boys, jadi sekarang kita mau mulai benchmarkingnya pakai Cinebench R15 nih boys. Di sini OpenGL-nya kita dapat 42,78 fps dan CPU-nya dapat 214 CB. Ya bisa dikatakan udah oke lah skor seperti ini karena memang FPS sendiri nggak jauh di bawah 60. Nah boys, terus sekarang kita mau lanjut pakai benchmark value nih boys. Di sini kita mau ngetes lah 920 MX tuh. Ya sampai mana performanya, masih sama settingannya ekstrim. Di sini FPS-nya dapat 10,2 dan skornya di 427. Ekspektasinya skornya memang nggak terlalu tinggi. Skor seperti ini bisa dikatakan udah lumayan. Nah boys, sekarang kita lanjut ke aplikasi terakhir yang mau kita benchmark di sini, yaitu Heaven DX11. Lagi-lagi kita ngetes 920 MX-nya, namun kali ini kita mau ngetes tekstur, bukan partikel lagi. Di sini kita dapat FPS-nya di 9,9 dan dapat skor 249. Nah, di sini agak sedikit di bawah dari benchmark value di mana kita tes partikel tadi. Ini merupakan sebuah keanehan karena memang biasanya Heaven itu skornya lebih tinggi. Namun mungkin karena memang ini GPU seri bawah, jadi tekstur dan partikelnya juga nggak terlalu beda jauh. Nah boys, sekarang kita mau mulai gamingnya di X441 UV ini. Game pertama yang bakal kita mainin di sini yaitu Dota 2 nih, karena memang Dota 2 ini sendiri merupakan MOBA yang gede banget dan cocok banget buat jadi benchmarking laptop yang kali ini. Seperti yang kita lihat di sini waktu Invoker mulai main, di sini ada meteor, ada angin juga beberapa. Itu FPS-nya di sekitar 50-an, namun sempat turun ke 30. Kita merasa kurang. Habis kita turunin settingannya, di sini kita dapat FPS-nya pas ngeluarin skill-skill itu di sekitar 40-an, ya lebih oke lah. Di sini ya bisa dibilang masih playable begitu. Untuk game kedua yang bakal kita coba di sini yaitu CS:GO nih. Nah, di CS:GO ini settingannya ya bisa kita lihat di sini very low dan kebanyakan itu di disable karena memang settingan ini yang dipakai untuk kompetitif begitu. Nah, di sini FPS-nya itu waktu idle bisa mencapai sekitar 130-an, 120-an dan waktu action itu sempat turun ke 50-an, itu paling rendah. Namun ya rata-rata itu di 80 sampai 90, bisa dikatakan udah mulus dan mantep playable. Ya, untuk game yang terakhir ini kita mau pakai GTA 5 nih boys buat benchmarking ya laptop ini. Kita mau lihat nih sebenarnya sejauh mana nih di GTA 5 ini dengan settingan yang bisa kita lihat, settingan normal. Ini FPS-nya dapat berapa kira-kira. Nah, kita langsung aja masuk ke in-game benchmarkingnya. Di sini kita dapat untuk yang scene pertama ini sekitar 40-an, 30-an FPS-nya. Ya, kalau misalnya kita lanjut ke scene yang pesawat terbang itu bisa dapat sekitar 60-an. Nah, jadi range-nya itu di sekitar 60 sampai ya 20 FPS. Langsung aja kita lanjut ke scene terakhir yang waktu kejar-kejar mobil ini. Nah, di sini agak sedikit parah karena memang nggak render jalanannya dan juga sering-sering nge-lag. Itu FPS-nya di sekitar 30-an. Nah, ini mungkin disebabkan sama RAM yang kurang dan mungkin yang memang CPU-nya juga serinya kurang tinggi begitu. Langsung aja kita lihat nih di scene terakhir yang pas tabrakan ini, yang ledakan ini itu sempat berhenti gitu, nggak jalan. Nah, ini FPS-nya tapi menunjukkan di sekitar 30 tapi sempat berhenti gitu, mencapai 0. Nah, ini ya lagi-lagi dikarenakan CPU sama RAM-nya yang mungkin kurang. Namun udah bisa dibilang ya lumayan lah, playable, bisa lah dimainin. Nah boys, jadi tadi kita udah beres nih benchmarking sama gamingnya. Jadi ya dari hasilnya itu ya bisa dilihat lah, intinya overall ya balik lagi begitu. Kalau laptop multimedia seperti ini ya dibuat main katakanlah game kayak Dota, CS, game-game yang multiplayer begitulah, atau ya bisa dikatakan game yang agak lama itu masih lancar lah, masih bisa main, masih oke. Namun kalau misalkan kita incer game AAA katakan seperti Watcher, atau misalkan game online-nya agak berat katakan seperti GTA atau misalkan ya PUBG, itu sama sekali susah lah, nariknya berat banget gitu, atau mungkin bisa dibilang nggak playable. Ya, jadi intinya seperti itu kalau misalkan dari segi performa nih. Kalau misalkan dari segi estetika atau misalkan fisikal atributnya sendiri, di sini saya ada beberapa poin yang mau dibahas dulu nih. Pertama, dari segi layarnya. Nah, layarnya ini ya memang karena laptop di harga yang seperti ini ya layarnya ini belum matte nih, masih glossy, dan juga ya memang panelnya ini masih panel TN. Dimana di sini panel TN-nya sendiri juga agak gelap gitu. Nah, ini ya bisa dijadikan suatu kekurangan yang mungkin ya memang seperti itu adanya. Udah gitu, satu lagi dari build quality-nya
laptop ini sendiri. Kalau misalkan dari materialnya sih sebenarnya udah lumayan ya, di sini brush metal, di sini metal juga. Cuma kalau misalkan dari build quality terkesan agak ringkih. Seperti kalau misalkan saya pencet nih sekarang seperti ini di samping bodinya, kayaknya kurang padat begitu, agak banyaknya part yang kopong. Jadi kalau misalkan nih displaynya saya tekuk seperti ini, nah ya biasa terangkat lah. Dia memang kalau dari build quality, nah displaynya juga kurang kenceng gitu, kurang kena lah. Build quality-nya masih agak kurang karena memang ini laptop di harga yang 5 jutaan. Namun di harga 5 jutaan itu nggak otomatis semuanya jelek nih. Ada juga plus-plus poinnya yang mau saya bahas nih. Pertama itu di touchpad-nya. Nah, touchpad-nya ini bisa dilihat luas dan juga navigasinya sebenarnya enak banget nih. Enak banget, udah itu klik kanan dan klik kirinya itu bener-bener terdefinisi banget. Jadi kita tahu nih mana klik kanan, mana klik kiri, dan kliknya itu bener-bener tactile, enak gitu. Lanjut ke keyboard nih. Nah, di sini keyboardnya seperti yang saya udah bahas tadi, ini agak tinggi gitu, agak mencuat ke atas. Jadi di sini berasa banget tactile-nya. Seperti yang bisa dilihat nih, ini tinggi banget begini, pas diketik juga ya lumayan ada feedback begitu loh. Nah, ini surprisingly lumayan enak dipakai keyboardnya. Biarpun ya memang nggak bener-bener berasa gaming, cuman adalah feedbacknya gitu, tactile. Udah itu yang terakhir yang menurut saya lumayan fantastik di laptop yang seharga 5 juta ini tuh speakernya nih. Nah, jadi speaker dari ya Asus ini di sini bener-bener mantep banget karena di harga 5 juta udah pakai dual speaker di sini. Dan juga kualitas suaranya tuh mantep banget. Nah, ini coba saya mainkan dulu satu lagu ya buat ya bisa denger aja lah kira-kira suaranya tuh gimana. Langsung aja. Berasa nih pas puter lagu tuh bener-bener ada bassnya, terdefinisi juga suaranya, jadi bener-bener mantep banget nih kualitas suaranya untuk laptop seharga 5 jutaan. Di situ yang tadi saya agak kaget gitu, kok bisa berasa gitu bassnya diduk pas ya tadi coba saya main game sama denger lagu, mantep banget. Nah ya, jadi kira-kira gini aja nih review kita buat Asus X441 UV, laptop ya katakan laptop kantoran atau laptop multimedia seharga 5 juta yang udah kita coba buat gaming, dan ternyata fitur-fitur lainnya juga banyak banget yang bagus, nggak semuanya mengecewakan. Ya, jangan lupa di like videonya, di share juga ke teman-teman, di subscribe channel kita North Boys, dan komen di bawah kalau misalkan kalian punya request untuk apapun itu buat kita nge-review yang masih berbau teknologi. Saya Bola, signing out.